Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mendengar kata-kata itu, ekspresi dari 8 tetua semuanya menjadi sangat jelek. Namun sayangnya, mereka tidak berani berbicara. Merasa tak berdaya, 7 orang yang tersisa mengalihkan pandangan mereka kepada tetua Sue. Pada saat ini, mulut tetua Sue sedikit berkedut. Namun pada akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan nada rendah hati. Tuanku, kami diperintahkan oleh Tuan Majelis Dewa untuk melindungi tempat ini. Sekarang seseorang telah menyusup ke daerah terlarang, maka kita tidak bisa mengabaikan itu, ucap tetua Sue. Jangan bicara lagi, hal ini ada di tangan aku. Adapun kalian semua, kalian hanya perlu bersikap. Tetaplah di sini, dan berpura-puralah tidak ada yang terjadi. Ingat, jika ada di antara kalian yang berani ikut campur, aku tidak akan dengan mudah memaafkanmu. Gas ungu itu sekali lagi mengeluarkan suara sedingin es dan kejam. Wush! Setelah gas ungu itu meninggalkan kata-katanya, gas ungu itu menyusut dari pagoda kuno dan menghilang ke kejauhan. Adapun arah yang dituju, itu menuju sisa-sisa era kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya wanita tua itu sambil berbalik dan melihat ketujuh tetua lainnya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Bahkan Tuan Majelis Dewa harus mempertimbangkannya, apalagi orang-orang seperti kita tidak mampu menyinggung perasaannya, balas tetua Sue. Pada saat ini, tetua Sue dengan temperamen berapi-api itu telah menutup matanya. Meskipun dia tidak mau, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan harga dirinya menerima pukulan, dia hanya bisa menutup matanya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Tetua Sue, cepat lihat itu. Tiba-tiba saja, seorang tetua menunjuk pada pembentukan formasi emas, dan berteriak dengan khawatir. Kamu adalah tetua dari Cianwood Secret Assembly. Paling tidak, kamu harus bisa menjaga ketenangan kamu bukan, dan mengapa kamu membuat keributan besar? Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu? Ucap seseorang. Karena dibangunkan oleh suara itu, ekspresi tetua Sue menjadi sangat buruk. Namun, dia masih melihat ke arah pembentukan formasi. Oh surga, bagaimana mungkin? Ketika dia melihat pembentukan formasi tersebut, ekspresi keheranan muncul di wajahnya yang sudah tua. Pada saat ini, siluet yang berkedip-kedip yang dulu berada di pembentukan formasi, kini benar-benar menghilang. Yang seolah-olah itu tidak pernah ada di sana, dan itu benar-benar hilang dari pembentukan formasi. Namun meski begitu, mereka semua tahu betul seberapa kuat pembentukan formasi ini. Selama itu dipicu, ia akan dapat melacak setiap gerakan orang yang memicu, dan mengilustrasikannya pada pembentukan formasi. Tidak mungkin bagi orang yang memicu itu untuk melarikan diri dari pembentukan formasi. Namun pada saat ini, orang yang telah memicu pembentukan formasi telah menghilang. Ini berarti bahwa, orang yang memicu itu bukan karakter biasa. Paling tidak, mustahil bagi murid 9 kekuatan untuk membatalkan pembentukan formasi ini. Dia telah membatalkan formasi pelacakan. Itu sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang murid. Orang itu sudah jelas bukan murid yang berpartisipasi dalam pemburuan 9 kekuatan. Seorang ahli telah menerobos masuk ke area terlarang. Tetua Sue, apa yang harus kita lakukan? Tanya para tetua yang hadir dan mulai panik. Meskipun mereka telah mengalami banyak hal dan berhasil menjadi tetua Majelis Suci Cianwood, meskipun mereka harus dapat tetap tenang bahkan ketika menghadapi pecahnya Gunung Tai, tapi tidak boleh panik bahkan ketika menghadapi semburan Sungai Kuning, serta masalah di depan mereka sekarang terlalu serius. Mustahil bagi mereka untuk tidak panik, tetap tenang, dan mengabaikannya begitu saja. Kalian semua, tetap di sini dan jaga tempat ini. Aku akan kembali ke Majelis Suci untuk memberi tahu Tuan Majelis Dewa, ucap tetua Sue. Ketika tetua Sue berbicara, dia berdiri. Tapi kan, bukankah orang itu mengatakan bahwa kita tidak bisa ikut campur?
Ucap 7 tetua lainnya yang menjadi khawatir. Apakah lebih serius menyinggung perasaannya, atau lebih serius menyinggung Tuan Majelis Dewa? Jangan beritahu aku bahwa kamu tidak yakin tentang hal ini. Balas tetua Sue. Ketika tetua Sue berbicara, dia sudah terbang keluar. Pada saat suaranya mencapai telinga 7 tetua lainnya, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Semakin cepat kecepatannya, maka semakin berarti dia merasakan kekacauan yang ekstrim. Di dalam sisa-sisa era kuno, Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Dia telah berhasil menggunakan teknik formasi spiritualnya yang luar biasa, itu untuk menghilangkan formasi pelacakan di dalam dirinya. Orang-orang dari Gunung Qianwu tidak dapat mendeteksi keberadaannya lagi. Namun meski begitu, Chu Feng tidak bersukacita karena hal ini. Sebaliknya, dia mengerutkan keningnya. Dia mengalihkan pandangannya yang berhati-hati ke sekelilingnya. Beberapa mil jauhnya dalam kabut besar itu, banyak pasang cahaya merah seperti lentera yang muncul. Mereka adalah organisme era kuno. Aku sudah sengaja menyembunyikan auraku. Namun, aroma aku masih terdeteksi oleh kamu semua. Sepertinya aku telah meremehkan kalian semua. Karena aku tidak bisa melarikan diri lagi, izinkan aku untuk melihat dengan tepat seperti apa kemampuan yang kamu miliki oleh organisme era kuno. Tatapan Chu Feng berubah tajam saat dia berkata. Chu Feng tahu sebelumnya bahwa ada organisme era kuno di daerah sekitarnya. Namun lokasi di mana Chu Feng berada, itu tidak berada dalam jangkauan tempat tinggal organisme era kuno. Chu Feng berpikir bahwa selama dia menyembunyikan auranya, maka mereka tidak akan dapat menemukannya, dan bahkan jika dia tetap diam untuk jangka waktu yang singkat. Namun itu akan terlihat, bahwa Chu Feng telah keliru. Organisme era kuno ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Itu bahkan lebih kuat dari kekuatan spiritual. Meskipun kemampuan Chu Feng untuk menyembunyikan auranya sudah sangat tinggi, tapi Yamadi tidak dapat lepas dari deteksi mereka. Saat ini, satu-satunya pilihan untuk Chu Feng adalah menghadapi mereka. Untungnya, meskipun organisme era kuno ini tidak lemah, tapi mereka hanya berada pada tingkat peringkat Half Martial Emperor. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang Chu Feng saat ini bisa tangani, itu dengan teknik formasi spiritualnya. Mengaum. Tiba-tiba saja, banyak raungan rendah mulai terdengar tanpa henti. Saat raungan itu mendekat, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan jelas penampilan mereka. Tingginya lebih dari 3 meter, dan panjangnya 10 meter. Organisme era kuno ini bahkan lebih besar daripada gajah dewasa. Namun jika dibandingkan dengan beast monster dari tingkat yang sama, mereka sama sekali tidak besar. Meskipun ukuran mereka tidak terlalu besar, tapi penampilan mereka agak aneh. Sementara mereka tampak seperti serigala, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun bulu di tubuh mereka. Sebaliknya, mereka ditutupi dengan sisik. Selain itu, tidak ada mata atau hidung di kepala mereka. Dan hanya ada satu mulut yang dipenuhi dengan gigi tajam. Meskipun mereka tidak memiliki mata atau hidung, tapi ini tidak berarti bahwa mereka buta dan tidak bisa mencium bau. Hanya saja, lokasi mata dan hidung mereka berada di tempat yang berbeda. Mata mereka benar-benar di pundak mereka, dan ada satu di setiap bahu. Sebagai pengganti hidung mereka adalah insang seperti ikan yang tumbuh di sisi tulang rusuk mereka. Ada 2 baris insang di setiap sisi, dan mereka bernapas menggunakan insang itu. Pada saat ini, total 48 organisme era kuno seperti itu muncul di sekitar Chu Feng, dan mengelilinginya sepenuhnya. Semuanya, aku hanya melewati tempat ini. Aku tidak punya niat untuk menyinggung kalian semua, ucap Chu Feng yang tidak langsung melawan mereka. Namun sebaliknya, dia justru dengan hati-hati membuka mulutnya dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Mengaum. Namun pada saat ini, gelombang demi gelombang geraman terdengar secara berurutan. Ke-48 organisme era kuno itu membuka mulut mereka bersama-sama dan, sambil mengacungkan cakar mereka yang seperti pisau, cakar itu dituntut untuk menyerang Chu Feng. Mereka semua mengabaikan Chu Feng, dan memutuskan untuk langsung menyerangnya. Selanjutnya, mereka menggunakan metode serangan yang paling primitif. Sialan. Pada saat ini,
Chu Feng berteriak dalam hatinya. Dia menemukan bahwa organisme era kuno ini tidak hanya memiliki kultivasi kaisar setengah bela diri peringkat 1, tapi mereka juga memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Mereka telah menyembunyikan kekuatan tempur yang menantang surga dengan sangat baik. Sebelum mereka mulai menyerang, bahkan Chu Feng tidak dapat mendeteksi bahwa mereka memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Dengan kata lain, apa yang Chu Feng hadapi saat ini bukan hanya 48 organisme era kuno tingkat 1,5 kaisar marsial. Alih-alih, itu adalah 48 peringkat 4 organisme era kuno setengah kaisar bela diri. Bahaya. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng menyadari betapa berbahayanya sisa era kuno ini. Dia tidak pernah berharap, kalau organisme era kuno di sini menjadi setakut ini. Tidak peduli apa, aku hanya bisa bertarung dengan semua kekuatanku, gumam Chu Feng. Dengan bahaya mendekat dan tidak ada cara untuk melarikan diri, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Dengan demikian, dengan pemikiran dari Chu Feng, kekuatan spiritual yang tak terbatas mulai memancarkan dari tubuhnya seperti angin puyuh. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menyapu ke-48 organisme era kuno. Bang 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 bang. Namun pada saat serangan formasi spiritual Chu Feng hampir mencapai 48 organisme era kuno itu, tubuh mereka tiba-tiba berubah. Mereka menjadi lurus sempurna seperti pedang tajam, dan benar-benar menembus formasi spiritual Chu Feng. Masalah yang sangat pelik. Sepertinya aku hanya bisa merawat mereka satu persatu, gumamnya. Melihat serangan besarnya tidak berguna, Chu Feng membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedang penyegel iblis. Dia kemudian menutupi Demon Sealing Sword dengan kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, kekuatan Demon Sealing Sword meningkat berlipat ganda. Ini adalah metode khusus, yang dapat meminjam kekuatan persenjataan kerajaan untuk meningkatkan kekuatan pembentukan formasi. Chu Feng tidak menggunakan Royal Armament-nya sebagai sumber serangan utama, tapi ia masih mengandalkan teknik formasi spiritualnya. Wush! Chu Feng mengangkat Demon Sealing Sword, dan menyerbu menuju organisme era kuno yang paling dekat dengannya. Kecepatan Chu Feng sangat cepat, dan bahkan lebih cepat daripada kilat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di hadapan organisme era kuno ini. Dengan pedang penyegel iblis, serta diperkuat oleh pembentukan formasi, ia pun melesat ke arah kepala organisme era kuno itu. Chu Feng dapat merasakan bahwa komposisi tubuh organisme era kuno sangat luar biasa, dan ia mengetahui bahwa kepala mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Meskipun serangan Chu Feng mungkin tampak sederhana, tapi itu sebenarnya merupakan perpaduan dari teknik gerakan, kekuatan, kecepatan, dan kekuatan pertempuran Chu Feng, beserta banyak memperkuat teknik formasi spiritual. Dapat dikatakan bahwa serangannya ini memiliki kekuatan tak terbatas, dan serangan tunggal ini mampu menghancurkan sangat besar. Chu Feng mengeluarkan semua kekuatannya dalam serangan yang satu ini. Serangan ini harus berhasil, karena kalau tidak, Chu Feng akan mati. Wush! Crot! Suara teredam terdengar, dan darah hijau mulai menyemprot ke semua tempat. Tidak hanya serangan Chu Feng berhasil menembus ke kepala organisme era kuno itu, tapi dia juga berhasil memisahkan kepala itu menjadi beberapa bagian, dan meledak dalam proses itu. Chu Feng telah berhasil membunuh organisme era kuno itu. Masih ada 47 lagi, gumamnya. Segera setelah Chu Feng mendarat di tanah, dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia mencoba untuk menentukan organisme era kuno mana yang masih berniat untuk menyerangnya, yaitu yang mana di antara mereka yang paling dekat dengannya. Di antara mereka, dia dapat membunuh dengan satu serangan saja. Mengaum. Namun pada saat ini, 47 organisme era kuno yang tersisa tidak berniat untuk menyerang Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka semua mulai berlari menuju satu arah. Ketika 47 organisme era kuno semuanya berkumpul di satu lokasi, tubuh mereka mulai memancarkan cahaya hijau redup. Cahaya hijau redup itu semakin terang. Pada akhirnya, banyak cahaya hijau redup menyatu menjadi satu monster besar. Bentuknya lebih dari 30 meter, dan panjangnya 100 meter.
Namun yang paling penting adalah, aura yang dipancarkan oleh monster besar ini tidak lagi dari peringkat setengah kaisar bela diri. Itu sebaliknya, sekarang berada di peringkat 5 kaisar setengah bela diri. Sial, apakah kamu sedang bercanda? Seru Chu Feng. Pada saat ini, bahkan Chu Feng dibuat tercengang. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di seluruh wajahnya. Semuanya tolong dengarkan aku. Aku benar-benar hanya lewat di sini. Aku tidak punya niat jahat sama sekali. Mari kita bicarakan baik-baik, ucap Chu Feng. Memegang pedang penyegel iblis yang dipenuhi dengan darah organisme era kuno, serta dengan senyum di wajahnya, Chu Feng mencoba berbicara dengan monster besar itu. Mengaum. Jawaban monster besar untuk Chu Feng adalah menggeram, dan menyemprotkan gelombang cahaya hijau samar dari mulutnya. Melihat itu, Chu Feng segera melompat pergi dan mulai menghindar ke kejauhan. Gelombang cahaya itu akhirnya mendarat di tempat dia sebelumnya berdiri. Dan, boom! Dalam sekejap saja angin kencang bermunculan di mana-mana, dan tanah hitam meledak di mana-mana. Kawah yang sangat besar berukuran beberapa puluh ribu meter, itu segera muncul di wilayah tempat Chu Feng sebelumnya berdiri. Tidak, itu bukan kawah, tapi itu adalah lembah. Gelombang cahaya tunggal dari monster raksasa ini benar-benar menciptakan lembah. Selain itu, tanah di sisa-sisa era kuno ini benar-benar berbeda dari tanah yang ada di luar. Itu sekeras logam, dan tidak mungkin digerakkan oleh orang-orang biasa. Namun meski begitu, serangan monster besar ini menciptakan kawah seukuran lembah. Dari sini orang dapat membayangkan bahwa betapa dahsyatnya serangan ini, dan berapa banyak makhluk hidup yang akan dibunuh jika dilepaskan di luar sisa-sisa era kuno. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini, memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ternyata bukanlah lelucon. Itu adalah sesuatu yang benar-benar bisa dicapai seseorang. Sialan, makhluk ini tidak mengerti ucapan manusia, ucap Chu Feng. Chu Feng pun menyadari bahwa situasinya menjadi sangat buruk. Dia berbalik, dan mulai melarikan diri. Dia sudah menemukan bahwa meskipun organisme era kuno ini sangat kuat dan memiliki sejumlah kecerdasan, tapi mereka tidak memiliki sifat manusia sama sekali. Dengan kata lain, mereka jauh lebih mirip dengan binatang buas. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar, tapi mereka hanya tahu tentang berburu, makan, dan membunuh. Mereka tidak memiliki niat untuk memperjuangkan hak untuk memerintah dunia. Namun setelah dipikirkan lebih lanjut, Chu Feng bisa memahami hal itu juga. Jika organisme era kuno ini memiliki kecerdasan yang dimiliki manusia dan binatang buas, serta mampu bekerja sama satu sama lain, maka Gunung Qianwood sudah lama mencoba untuk mengeksploitasi mereka. Karena bagaimana mungkin mereka memutuskan untuk menjebak mereka di sini seperti ini? Lagi pula, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat, yang bahkan berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan beberapa tetua mereka. Namun sayangnya, ini tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah, bahwa Chu Feng tidak cocok untuk organisme era kuno ini. Karena itulah, ia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Pada saat Chu Feng mengerahkan seluruh energinya untuk melarikan diri, suara aneh bisa terdengar dari belakangnya. Suara-suara itu seperti tangisan burung, namun juga terdengar seperti sekelompok iblis. Hanya dengan mendengar suaranya saja, itu akan menyebabkan rambut seseorang berdiri dan menggigil. Chu Feng menoleh untuk melihat. Setelah melihat adegan di belakangnya, matanya langsung menyusut dan alisnya menjadi rapat. Di belakangnya ada monster raksasa itu, dan di belakang monster raksasa itu ada api berwarna ungu. Suara menakutkan dan menyeramkan datang dari gas ungu itu. Chu Feng bisa merasakan betapa menakutkannya gas ungu itu. Itu adalah keberadaan tingkat kaisar marsial. Mengaum. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, gas ungu menangkap monster besar itu. Dalam sekejap, monster raksasa itu mulai meraung putus asa seperti binatang buas. Namun sayangnya, ratapan itu hanya berlangsung sesaat. Chu Feng melihat dengan matanya sendiri bahwa, pada saat gas berwarna ungu tiba di hadapannya, monster raksasa yang dibentuk oleh 47 organisme era kuno itu langsung diubah menjadi tumpukan tulang yang tebal.
Tidak hanya tidak ada jejak daging atau darah, bahkan tulang yang tersisa semuanya pecah, dan itu secara paksa dihancurkan. Biadab, ini benar-benar kebiadaban, dan merupakan kekejaman sejati. Dalam sekejap, 47 organisme era kuno telah dimangsa. Dari sini bisa dilihat, seberapa menakutkan gas ungu yang ada di depan Chu Feng. Sebenarnya ada monster tingkat kaisar bela diri di sisa-sisa era kuno, mungkinkah aku, Chu Feng, akan mati di sini? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga mulai merasa khawatir. Namun meski begitu, dia tidak mau menerima kematian seperti ini. Dia merasa bahwa gas ungu ini memang luar biasa. Bahkan jika itu adalah organisme era kuno, ia harus memiliki semacam sifat manusia. Jadi, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba berkomunikasi dengannya. Chu Feng, mengapa kamu ada di sini? Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari gas ungu itu. Kamu, apakah kamu kenal aku? Tanya Chu Feng yang kewalahan karena kaget. Orang ini sebenarnya tahu namanya. Kamu tidak bisa melanjutkan. Tempat ini terlalu berbahaya, balas gas ungu itu. Suara nasihat terdengar dari api gas ungu. Selanjutnya yang mengejutkan Chu Feng adalah, suara ini sebenarnya sangat lembut. Siapa kamu? Tanya Chu Feng yang berhasil mengatakan bahwa, pihak lawan tidak memiliki niat jahat padanya. Karena itulah, dia ingin mencari tahu siapa orang ini sebenarnya. Itu karena, dia jelas-jelas tidak mengenali seseorang dari level ini dalam ingatannya. Gas ungu itu mulai ragu dan menjadi sunyi. Adapun Chu Feng, dia diam-diam mengamati perubahan ini. Dia tidak berusaha mendesaknya, karena dia tahu bahwa gas ungu itu ragu-ragu, apakah akan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya di hadapan Chu Feng atau tidak. Baiklah. Lagi pula, aku harus bertemu denganmu cepat atau lambat. Ucap gas ungu itu sambil berputar. Seperti pusaran ungu, mereka dengan cepat tumbuh lebih kecil. Pada akhirnya, seorang gadis di masa mudanya muncul di depan Chu Feng. Gadis ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Penampilannya juga sangat biasa. Namun meskipun biasa, tapu kulitnya sangatlah bagus. Kulitnya putih seperti batu giok dan sangat indah. Yao ternyata kamu. Chu Feng pun berteriak. Chu Feng bisa mengenali gadis ini secara instan. Nama gadis ini adalah Yao Dia adalah gadis yang ditemui Chu Feng ketika melakukan misinya di Taman Obat Firmamen. Pada saat itu dia ditindas, dan Chu Feng telah menyelamatkannya. Kemudian, gadis itu bahkan membawa Chu Feng ke tempat yang penuh dengan obat herbal cakram, dan membantu Chu Feng menyelesaikan misinya dengan hasil yang luar biasa. Selain itu, di sanalah Chu Feng juga bertemu Jiang Furong. Adapun gadis itu, dia adalah gadis yang sama di hadapan Chu Feng sekarang, yaitu Yao Namun Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa, penjaga kebun yang diganggu oleh murid biasa, gadis baik hati yang tetap diam, ternyata akan benar-benar memiliki kekuatan tingkat kaisar marsial. Ini benar-benar mengejutkannya. Bahkan dia menemukan ini agak sulit dipercaya. Chu Feng, kamu benar-benar masih mengingatku. Ucap Yao Melihat bahwa Chu Feng masih mengingatnya, ekspresi gembira muncul di wajah Yao Tentu saja aku ingat. Yao sebenarnya apa yang terjadi? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya, itu dari mana asalnya? Tanya Chu Feng sambil meraih bahu Yao dan dia tampak sangat emosional. Yao mulai terbata-bata. Setelah beberapa waktu, dia pun berkata, "Maaf, sebenarnya aku bukan manusia," ucap Yao kamu bukan manusia? Lalu apa kamu sebenarnya? Tanya Chu Feng. Aku adalah keanehan alam. Aku lahir di era kuno, dan hanya berhasil menjadi dewasa setelah puluhan ribu tahun pengasuhan. 10.000 tahun yang lalu aku terbangun. Adapun mereka memanggilku sebagai Ratu Bunga Cantik. Saat itu, metal adamantin cakrawala yang kamu dan gadis bernama Bai Ruoshen dapatkan di bawah tanah Firmamen Medicine Garden, itu sebenarnya tidak tersembunyi di bawah tanah, dan itu juga tidak dibentuk dengan menyerap energi cakram dari ramuan obat. Itu benar-benar rumah aku, dan itu seperti kulit aku.
Mereka adalah bagian dari cangkang aku yang tersisa ketika aku dibentuk, kata Yao Er. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Namun setelahnya, ia juga menjadi lebih tidak bisa berkata-kata. Ternyata orang di depannya bukan gadis kecil. Tapi sebaliknya, dia adalah monster tua. Monster tua yang lahir di era kuno yang telah matang setelah beberapa puluh ribu tahun pengasuhan. Lebih jauh lagi, sudah 10.000 tahun sejak dia mencapai kedewasaan. Bahkan logam adamantin cakram yang mampu digunakan untuk membuat persenjataan kekaisaran yang dia dan Bai Ruoshan telah dapatkan, itu hanyalah cangkangnya saja. Tidak heran bahwa Chu Feng merasakan kekejaman seperti itu dari tubuh Yao Er, tetapi juga merasakan sedikit keakraban. Ternyata itu sebenarnya energi cakrawala. Dua keterampilan bela diri terkuat yang dimiliki Chu Feng, Tabu Earthen/Firmament dan Tabu Earthen Firmament Shield, keduanya itu membutuhkan isyarat dari energi firmamen untuk digunakan. Dengan demikian, Chu Feng sangat akrab dengan energi cakrawala. Namun sialnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa gadis kecil Yao Er ini, dia sebenarnya akan menjadi Ratu Bunga Cakrawala yang merupakan keanehan alam yang matang, dan keberadaan Kaisar Bela Diri yang berdiri di puncak Tanah Suci Martialism. Yao Er, aku tidak mengerti. Dengan kekuatan kamu, mengapa kamu menyembunyikan diri di Taman Obat Firmamen, menjadi pengamat taman dan menerima intimidasi serta penghinaan dari para murid? Tanya Chu Feng. Ini adalah hal yang paling membingungkannya. Kaisar marsial yang agung haruslah eksistensi yang berdiri di puncak Tanah Suci Martialism. Bahkan dalam kekuatan seperti Gunung Qianwu, dia harus menjadi eksistensi luar biasa yang disembah dan dihormati oleh semua orang. Namun anehnya, perilaku Yao bertentangan dengan akal sehatnya. Itulah alasan mengapa Chu Feng menjadi bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.